Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Badan Narkotika Nasional BNN Karangasem terus bergerak ke desa-desa dan kantor pemerintahan untuk mendeteksi penggunaan narkoba. Warga perumahan Padang Galeria 2 Padang Sumbu Tengah, Denpasar Barat heboh dengan munculnya kepulan asap dan air mendidih di selokan sekitar rumah warga. Ratusan atlet fin swimming ambil bagian pada lomba open water fin swimming atau nomor laut di Pantai Muaya Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Badan Narkotika Nasional BNN Karangasem terus bergerak ke desa-desa dan kantor pemerintahan untuk mendeteksi penggunaan narkoba melalui tes urin. Kali ini BNN menyasar ke Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Karangasem. Tidak hanya pegawai, petugas juga mengambil sampel urin kepala BKPSDM untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di lingkungan pemerintahan. Hal ini wajar karena pegawai aparatur sipil negara ASN dan lingkungan pemerintahan justru harus menjadi panutan. Namun BNN mengingatkan jika terbukti ada yang mengkonsumsi narkoba, BNN tidak akan memproses mereka secara hukum, melainkan rehabilitasi. Lakukan adalah melalui pengecekan urin. Ini terdiri dari 7 parameter yang kami lakukan. Terdiri dari ada amfetamin, metamfetamin, ada soma, THC, yaitu benzo dan juga morfin. Kalau seandainya ada yang positif, kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan BKPSDM seperti apa, dan juga positifnya juga di mana nanti kami mungkin harapannya sih untuk kami lakukan upaya rehabilitasi di BNNK Kabupaten Karangasem. Tetap kita lakukan sosialisasi secara internal. Kami melakukan sosialisasi baik di apel maupun di rapat-rapat staf. Kita biasa lakukan. Ada sanksi nggak Pak kalau misalnya ditemukan positif Pak? Oh, sementara tidak. Kita tidak menerapkan sanksi. Tentunya kita kerjasama dengan BNN karena kan kita lebih menekankan kepada pencegahan, kemudian juga rehabilitasi. BNN kembali berpesan siapapun yang terlanjur terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba agar tak putus asa. Pemakai narkoba bisa datang untuk rehabilitasi dan tidak akan menjalani proses hukum. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Proses hukum kasus penurunan dan pencoretan bendera merah putih di depan kantor pemerintah Kabupaten Jembrana terus berlanjut. Setelah meringkus 2 pelaku di Denpasar beberapa waktu lalu, penyidik Polda Bali mulai memeriksa sejumlah saksi. Hari Senin lalu, penyidik di Reskrimum Polda Bali mendatangi Polres Jembrana untuk meminta keterangan pelapor, Satpol PP, serta saksi yang merekam langsung aksi pencoretan bendera. Pemeriksaan ini untuk memperdalam informasi terkait motif dan rangkaian tindakan kedua pelaku yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Denpasar. Reskrimum yang sekarang yaitu saksi pelapor dari Satpol PP, kemudian saksi yang merekam kejadian pada saat adanya pencoretan bendera merah putih termasuk dari Kasatpol PP-nya. Kasus pelecehan simbol negara adalah kasus serius. Bahkan Polda Bali langsung turun tangan dan Polres Jembrana memberikan dukungan koordinasi serta fasilitas untuk kepentingan penyidikan. Hingga kini penyidik masih terus mengumpulkan keterangan tambahan untuk memastikan setiap tahapan kejadian terekam secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum selanjutnya. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Dan juga
warga merasa ketakutan dengan adanya tanda-tanda seperti ini. Warga perumahan Padang Galeria 2, Padang Sumbu Tengah, Denpasar Barat heboh dengan munculnya kepulan asap dan air mendidih di selokan di sekitar rumah warga. Rekaman video ini memperlihatkan asap berwarna putih tiba-tiba muncul dari saluran air yang mendidih. Menurut sejumlah warga sekitar perumahan, bau asap mirip belerang sehingga cemas ada belerang di bawah tanah. Aparat desa setempat sudah melaporkan temuan ini ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar dan berharap pemerintah mengambil tindakan. Asap yang keluar berasap dan juga baunya bau belerang. Ya, bau belerang itu. Terus warga-warga di sini juga Pak D juga Pak Agung juga udah lihat. Awalnya curiganya apa Pak? Awalnya curiganya kirain dupa yang jatuh di situ. Ada bau-bau ini? Ya, gitu juga? Ya ada bau-bau belerang. Berapa lama Pak kondisinya? Seharian itu kemarin sampai sore. Karena adanya semacam kabel, kabel yang terkelupas, kabel terkelupas, kemudian dari fase kabel itu menyentuh besi, itulah yang menjadi suatu permasalahan sehingga aliran listrik menjadi turun ke sini ke siang, yang pada akhirnya terkontaminasi dengan air dan tanah yang ada di sini, yang pada akhirnya air itu panas menggerodok, kemudian timbul asap, timbul atau keluar bau belerang seperti itu. Ya baunya kayak belerang sejenis itu dah. Setelah dilakukan penyelidikan dan koordinasi dengan instansi lain, ternyata penyebab munculnya kepulan asap dan air mendidih akibat kerusakan instalasi listrik PLN. Salah satu kabel milik PLN terkelupas pada bagian atas, sehingga mengakibatkan suhu panas pada saluran air dan menimbulkan bau menyengat. PLN kini sudah memperbaiki kabel yang terkelupas dan kepulan asap sudah tidak muncul lagi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.